Maaf kalau tempat ini agak berantakan. Tidak masalah Tuan, yang penting kita mencari tempat yang aman buat berbicara. Yang tempat yang paling aman yang selama ini saya lakukan di sini untuk pertemuan perorangan atau bisnis. Oke. Jadi gimana kan? Apa yang ingin Anda tahu tentang kamu? Sebelumnya saya berterima kasih Tuan sudah menerima undangan pertemuan saya yang saya titipkan dari seseorang Tuan. Oke, nggak masalah. Kalau begitu, bolehkah saya tahu untuk Tuhan memperkenalkan diri? Boleh Tuan. Perkenalkan, nama saya Kids. Saya dari keluarga Wade Family. Berarti Anda bisa disebut Kid dari White Family. Aku boleh tahu White Family sendiri di kota ini melakukan bisnis apa? Wade Family berbisnis mengenai persenjataan Tuan. Only persenjataan atau ada yang lain? Persenjataan dan vest. Oke, kalau gitu saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Munir Mizan. Tuan bisa panggil saya Munir. Saya dari kelompok mafia Fu, yang kami hanya berbisnis persenjataan dan peluru. Baik, salam kenal Tuan Moir. Saya ingin menanyakan kalau untuk persenjataan sendiri apakah dari weapon mempunyai mesin senjata sendiri atau mengambil dari kelompok lain? Untuk pembuatan persenjataan kita masih tetap di lokasi yang terletak di LV untuk sementara. Oh, berarti sudah mempunyai mesin sendiri ya, yang diletakkan di sana ya? Iya, kita masih mengambil dari sana, membawa bahan dan kita merakit di lokasi sana karena di sana alat-alatnya sangatlah lengkap. Yang kedua, bisnis Anda menggunakan jual vape itu bentuk dari kerjasama apa Anda memproduksi sendiri? Untuk penjualan ini masih kita tahan karena kita masih keluarga yang baru saja singgah di sini, jadi uh, mengenai persenjataan masih kita tahan karena di kota ini saya mengalami sedikit kebingungan Tuan mengenai persenjataan. Ya, mungkin karena baru itu mungkin uh, White Panther sendiri tidak ingin melakukan segala hal secara ceroboh dan ingin mengetahui peraturan-peraturan di kota ini. Saya paham itu. Iya, itu. Yang masalah pertama mengenai persenjataan, Wade Family menahan penjualan persenjataan karena takut merusak ekonomi kota mengenai harga persenjataan. Yang kedua, yang kedua, uh,
Di sini saya ingin sedikit menanyakan bahwa saya lihat di kota ini banyak sekali warga yang sudah mempunyai persenjataan dan dijual murah. Kemarin saya mencoba menanyakan ke seseorang yang menjual persenjataan itu. Saya berpura-pura untuk menanyakan harganya dan dia memberi harga 100 peluru DE itu senilai 60.000 tuan. Maka dari itu saya masih bingung untuk menjual persenjataan di kota ini karena takut merusak dan beredar persenjataannya secara gampang dan asal-asalan tuan. Iya, kita juga sudah melakukan investigasi ke beberapa kelompok tersebut. Yang notabene banyak sekali kelompok-kelompok dagang senjata yang memperjualbelikan senjata sama mereka dan menjualnya ke warga sipil. Ya, satu informasi aja yang mungkin ini ya bisa jadi rahasia umum. Satu kelompok itu yang sedang kami incar saat ini adalah Mandala. Yang notabene dia adalah mafia dan sekarang dia mengaku diri mereka itu seorang gangster. Tidak tahu apakah mereka bangkrut perusahaannya karena sekarang mereka sibuk sekali membegal jalanan di kota. Notabene mereka adalah mafia dan sekarang mereka selalu menyatakan diri mereka gangster. Dan persenjataan yang mereka jual juga itu di bawah harga pasar. Berarti secara tidak langsung dalang dari ini semua adalah Mandala. Apakah benar, Tuan? Informasi yang saya ketahui sampai saat ini hanya Mandala. Kemarin saya berpura-pura membeli dan menanyakan senjata DE 100 peluru seharga 60.000 itu orangnya membawa mobil Sultan merah berbaju ungu bergaris putih. Itu Tuan, apakah Tuan tahu itu salah satu dari Mandala atau dari kelompok lain? Setahu saya untuk Mandala sendiri menggunakan atribut ungu saat mereka menjadi mafia. Tapi sekarang saya tidak mengerti karena pakaian mereka selalu bebas. Terutama mereka sepertinya memakai seperti baju basket untuk beraksi. Yang saya bilang sebelumnya, mereka adalah mafia dan sekarang mereka menyatakan diri mereka gangster. Maka dari itu kita Wet Family sebenarnya banyak yang sudah menanyakan persenjataan, tetapi kita masih menahannya karena takut merusak harga pasar dan kita belum mengetahui harga pokok dari semua mafia. Jadi saya ingin menemui mafia satu-satu untuk menanyakan mengenai persenjataan agar dari Wet Family tidak merusak apa yang sudah kalian proses dari awal dan sampai sekarang. Begitu Tuan. Mungkin sedikit informasi dari saya memberikan sedikit informasi untuk White Family. Yang pertama, senjata itu dilarang dijual ke warga sipil dan personal.
Personal dalam arti contoh, misalnya ada salah satu anggota dari gangster atau MC membeli senjata kepada Anda secara pribadi, itu dilarang. Kita harus membeli atas nama kelompok, dan pembelian itu menggunakan uang merah dan uang putih, yang dimana setengahnya menggunakan uang merah dan uang putih. Itu apakah jika ada gangster yang membeli itu ada batasan untuk mereka beli, contoh seperti paling banyak 5 DE atau 3 SG? Pembatasan itu pasti kita lakukan agar yang pertama tidak terjadinya penyebaran senjata secara masif. Yang pertama itu pembatasannya adalah 10 senjata per bulan untuk satu kelompok. Per satu kelompok itu kemungkinan berapa DE teman? Boleh mereka beli atau berapa SG juga? Itu bebas, mau berapapun yang kalian jual, mau berapa DE atau berapa SG, tergantung mereka mempunyai uangnya berapa banyak. Oke. Dan mengenai harganya tuan, DE dan SG, untuk agar kita tidak merusak harga pasar kalian, meskipun kita sama-sama mafia, sama-sama bisnis, tapi White Family bukan tipe yang mengambil keuntungan dari kecurangan, merusak harga kalian tuan. Jadi di sini kita, meskipun kita sama-sama bisnis sama, tapi kita ingin sportif untuk penjualannya tuan. Baik kalau gitu. Kalau untuk harga DE sendiri itu dihargai 120.000 uang putih. Berarti kalau setengahnya uang merah itu menjadi 120, karena nilai tukar uang merah itu 2 kali lipat dari uang putih. Misalnya harga jual DE itu 120, jadi mereka harus menggunakan 120 uang merah dan 60.000 uang putih. Berarti itu menggunakan uang putih 120 dan uang merah 60 atau Terbalik tuan, karena nilai tukar uang merah itu rendah. oke, berarti uang putih 6.000, uang merah 120. 120. Oke. Ya, jadi sistemnya begini, saya akan menyebutkan nominal harga dengan uang putih, berarti itu bisa menerka kan. Kalau saya bilang DE 120.000, berarti uang merahnya 120 dan uang putihnya 60.000, ya kan. Baik-baik, itu akan saya ingat. Mengenai senjata SG, Sebentar tuan, saya cek di handphone saya, di note saya. Untuk harga SG itu dihargai dengan 200.000. Halo tuh.
Iya, ada. Ada 200.000 yang berarti menggunakan 200.000 uang merah dan 100.000 uang putih. Menggunakan 100.000 uang merah dan 100.000 uang putih. Salah tuan, 200.000 uang merah dan 100.000 uang putih. Ketiga mungkin saya akan memberitahu Uzi. Uzi itu menggunakan 150.000 uang merah dan 75.000 uang putih. Bisa diulang, 120 uang merah, 150 uang merah iya. dan 75.000 uang putih. Baik. AK? Untuk AK itu menggunakan 400.000 uang merah dan 200.000 uang putih. Informasi yang saya beritahu, kebanyakan kelompok itu lebih banyak memesan DE daripada isi atau AK. Dan Uzi dan Rifle itu tidak diminati sekali sama mereka. Tidak masalah Tuan, ini untuk jaga-jaga saja. Seumpama mereka membutuhkan bahan ini biar saya tahu harganya. Dan yang terakhir itu harga peluru itu 40.000 menggunakan uang merah. Semua peluru di pukul rata 40.000 menggunakan uang merah. Itu semua peluru 40.000 menggunakan uang merah ya? Iya, dan penjualan peluru itu tidak dibatasi. Banyak-banyak kepada kelompok tertentu yang memintanya. Baik, mengenai vest, Untuk vest itu sebenarnya adalah bisnis kartel. Saya pertanyakan, apakah Anda membuat sendiri atau memang bekerja sama dengan pihak lain untuk uh, penjualan vest? tidak Tuan. Letak elf di letak elf itu ada uh, bertulisan vest. Saya kira tuh kita bisa membuat vest juga Tuan. Jadi mohon maaf jika saya salah Tuan. Memang di situ ada blueprint tentang pembuatan vest, tapi pembuatan vest itu tidak bisa kita lakukan sama halnya seperti lockpick, dinamit, dan hacking tool. Kan juga ada di blueprint tersebut di lokasi tersebut kan. Tapi kita tidak bisa membuatnya karena yang notabene vest itu adalah dari pihak kartel yang menjualnya. Baik, berarti ini kita persenjataan dan peluru saja Tuan. Iya benar, bersenjata 60 saja. Dan Kalau saya memang Anda, iya kenapa? Dan saya ulang ya Tuan, untuk gangster pemesan persenjataan itu bisanya hanya nama gangsternya. Buat individu tidak bisa. Yang pertama, apakah benar? Iya, pembelian secara individu tidak bisa, harus pembelian secara kelompok. Apabila satu kelompok itu memesan 3D, berarti mereka mengatasnamakan kelompoknya. Walaupun hanya membeli satu buah senjata, ya mereka harus mengatasnamakan kelompoknya. Baik. Dan yang kedua, Sebenarnya warga. kalau mereka memberi secara pribadi, dan mereka akan menjual lagi ke warga. Benar-benar. Karena gini, apabila ada kelompok
gangster FMC yang menjual di ke warga sipil, itu mereka harus siap untuk dibantai habis-habisan oleh kelompok lain, ya terutama ya mafia, pergerakan mafia tersebut. Dan kami tidak mengenal yang namanya blasting atau yang menembak dan menembak, tidak, tapi tidak mengenal hanya pembantaian. Kurasa itu sangatlah tindakan yang benar Tuan, agar semua gangster itu kapok, karena sifat gangster itu mereka kayak gimana ya bilangnya, intinya bebas lah, tidak berpikir matang-matang dan bertindak seenaknya. Iya, apabila Anda mengetahui ada kelompok gangster atau mafia lain yang menjual itu, Anda sah untuk melakukan pembantaian kepada mereka. Karena kalian bisa menyewa beberapa gangster FMC untuk membantai mereka. Mungkin jika mengetahui info seperti itu, mungkin saya konfirmasi dulu kepada kalian, karena agar kita tidak bertindak sendiri, kayak bertindak seenaknya Tuhan. Karena di sini satu bisnis, satu frekuensi, dan satu diskusi Tuhan. Menurut saya seperti itu Tuhan. Jika para mafia setuju untuk membantai mereka habis, kita akan ikuti juga Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, apakah Anda sudah melakukan komunikasi ke beberapa mafia, ke BPM sendiri? Untuk konfirmasi mafia, sementara yang saya temui Tuan Anda, yang kedua Tuan siapa ya, kelompok Jepang Tuan, yang tinggal di LV. Masih dua. Itu. Apakah kalian memiliki informasi tentang siapa lagi yang melakukan bisnis persenjataan di kota ini? Belum Tuan, kemarin saya menemui kelompok Jepang itu untuk memperkenalkan, dan mereka ingin mengadakan rapat semua mafia untuk membicarakan mengenai persenjataan, kata mereka, agar sesama mafia tidak ada miss, begitu Tuan. Orang enak kok. Enggak. Menurut sudut pandang lifetime sendiri, bagaimana dengan kelompok Jepang tersebut? Untuk sementara kita with family mengikuti terlebih dulu untuk rencana rapat itu, karena with family juga baru singgah di kota, jadi kita menghormati tuan-tuan yang sudah lama berada di kota. Apakah webcam itu mengenal orang Jepang itu yang mereka sudah lama atau baru juga seperti kalian di kota ini? Informasi yang kalian dapat? Mereka masih baru singgah juga Tuan. Kata mereka baru mendarat di sini beberapa hari dan membawa 35 anggota dari Jepang. Dan saat pertemuan itu ternyata omongan dia benar Tuan. Dia membawa ke tempat ini semua anggotanya. Yang ingin saya tanyakan ke Wifam itu pandangan Wifam tentang orang-orang Jepang tersebut, itu seperti
seperti apa, apakah Anda yakin untuk bersaing bisnis dengan mereka dan mampu mengalahkan mereka dalam bisnis yang notabene. Nah, kita mempunyai harga patokan besar yang namanya bisnis dengan uh, produk yang sama itu pasti ada persaingan, betul tidak? Iya benar, itu benar sekali. Nah, yang saya tanyakan apa kalau kita mampu mengalahkan orang tersebut dalam bisnis. Jika ditanya mampu atau tidak mampu, itu saya belum bisa menjawab Tuan, karena mereka baru turun, kita belum tahu sifat mereka. Yang kedua, yang ketiga, kita belum tahu pemikiran dari ketuanya Tuan, karena mafia itu menggunakan satu komando. Jika ketuanya pintar, maka anggotanya pasti akan lancar untuk menjalankan bisnisnya itu Tuan. Jadi di sini saya belum bisa mengkritik tentang mereka Tuan. Nah, sebenarnya ini bukan sebuah kritikan, saya hanya menanyakan kemampuan dari Bapak sendiri dengan keyakinan kekuatan yang saya punya, baik dari pemikiran kelompok atau khususnya saya tanyakan itu bahwa mampu bersaing bisnis dengan kelompok Sistem. Karena notabene mungkin mereka itu tahu kan, mereka memiliki begitu banyak anggota. Mengenai itu, mampu nggak mampu, kita bakal tetap bergerak maju, tapi tidak menggunakan asal-asalan. Saya lebih menyukai bermain otak Tuan. Jadi saya usahakan untuk bisa menyaingi mereka, meskipun mereka jumlahnya banyak. Jumlah tidak menentukan perbisnisan. Karena begini Tuan, mungkin saya berikan sedikit bocoran kepada Anda. Informasi yang saya dapat, karena orang Jepang itu ingin menjadi mafia nomor satu di kota ini dan terbesar di kota ini dan memiliki pengaruh besar di kota ini. Sejujurnya saya mengiyakan dan saya menyuruh mereka lakukan kalau mereka bisa melakukannya. Dan semua mafia yang saya tanyakan itu selalu, baik orang Jepang itu jawabannya sama seperti Anda. Kami akan bergerak untuk menjatuhkan lawan kami, baik dari bisnis atau pergerakannya menggunakan pemikiran kami. Hampir semua mafia yang saya temui menjawab seperti itu. Karena jujur saja, baik mafia tertua di kota ini yaitu Am Kapal, yang dimana mereka juga adalah pilar dari bed atau pemimpin dari bed set ini, yang dipimpin oleh Mr. F. Dan yang kedua kami dari FU, sudah sepertinya sudah waktunya kami untuk menguasai sebuah kota. Mungkin kelompok-kelompok mafia baru seperti Anda dan orang-orang Jepang ini waktunya untuk menguasai kota ini. Makanya saya pikirkan, karena mereka berjumlah anggota 35. Kalau Anda menggunakan pemikiran, mereka juga menggunakan pemikiran. Yang saya tahu itu mereka cukup arogan. Karena saya awalnya mengiyakan di saat pertemuan mereka apa yang mereka inginkan selalu saya iyakan.
mereka dengan saya berpura-pura merendah kepada mereka, dan terlihat mereka masih meninggi. Untuk Webcam sendiri, Mahkamah Agung melawan mereka yang begitu banyak jumlah anggotanya dan mungkin lebih banyak pemikirannya. Jika dibilang mampu nggak mampu, kita pasti mau nggak mau kita akan tetap maju untuk menjalankan bisnis kita. Mereka banyak otak, meskipun mereka banyak otak, tapi belum tentu mereka lancar untuk menjalankan bisnisnya. Ya, yang seperti saya sebutkan, yang saya bilang tadi, kadang berbisnis itu, saingan itu kadang menggunakan cara kotor. Ya, saya hanya memperingatkan hati-hati saat berbisnis, jangan melakukannya secara gegabah karena resiko dari apa yang kita perjuangkan itu sangat besar. Makanya kami selalu melakukan bisnis atau pertemuan itu hanya mengirim 1 atau 2 orang. Karena apa? Biar kelompok itu tidak mati. Karena kami pernah bersinggungan polisi yang notabene kami masuk ke penjara federal semua, dan kami dihabisi oleh pihak kepolisian di sana sehabis-habisnya, ditembaki, diancam, dianiaya, berjam-jam kami di federal. Makanya kami hanya melakukan pergerakan berindividu untuk bisnis dan pertemuan kelompok mafia seperti ini. Saya kasih informasi ini, orang-orang Jepang itu saja melakukan permintaan aneh kepada kami, yang notabene kami adalah kelompok yang lebih larang. Apalagi seperti kalian yang baru, contohnya seperti mereka meminta persenjataan dari pihak Mandawa, yang dimana proses eksekusinya itu ingin kami lakukan. Menurut Anda bagaimana? Kami yang melakukan pergerakan untuk menghancurkan Mandala, tapi mereka mempunyai satu permintaan untuk memberikan seluruh persenjataan Mandala kepada mereka. Dari sudut pandang Whitefine sendiri bagaimana ya? Menurut saya itu terlalu arogan. Karena apa? Mereka bukan siapa-siapa, yang pertama, dan yang kedua, persenjataan mereka pasti akan disita oleh kepolisian, kira-kira begitu. Dan mengenai itu tadi, saya tidaklah setuju, Tuan. Jika itu diiakan, pasti mereka akan besar kepala. Karena apa? Karena semua permintaan mereka Tuan terima. Jadi pasti secara tidak langsung untuk planning ke depan, pasti mereka akan merendahkan Tuan dan orang-orang yang bersangkutan. Di situ permintaan mereka sengaja saya iakan, dan saya ingin melihat sikap mereka ke depannya. Yang notabene akhirnya kami melakukan pertemuan kemarin yang tidak sengaja, yang dimana si Jepang Yakuza tersebut ingin bertemu dengan Amkatal, dan posisi saya sedang berada di Amkatal, dan mereka
mengolok-olok secara tidak langsung dari pihak Amkatal sendiri, yang notabene mereka itu mafia tapi mereka tetap adalah pilar. Dan berkata tidak memiliki informasi memadai, tidak sanggup untuk mengobrolkan seluruh mafia dan sebagaimana, dan tidak bisa cepat menyelesaikan permasalahan Mandala. Yang notabene awalnya permasalahan Mandala ini mereka sesumbar ingin menghancurkan Mandala ini melalui pihak kepolisian, yang dimana ternyata pihak kepolisian sendiri hanya cuek kepada mereka, dan mereka akhirnya saat pertemuan dengan saya sekitar 2 hari yang lalu itu, setelah pertemuan dengan Anda White Fam, tidak lama kami bertemu dengan pihak Jepang, dan pihak Jepang itu meminta menyelesaikan dengan cara kami, dan yaitu permintaan mereka itu persenjataan, karena cara biasa kami menggunakan gangster dan MC untuk menghancurkan Mandala tersebut. Ya, untuk perampasan senjata ya bisa dilakukan, dan mereka yang memintanya apabila itu terjadi. Dan kemarin mereka menanyakan bagaimana kami melakukan eksekusi itu terlalu lama, padahal mereka sendiri yang ingin menggunakan cara kepolisian. Kurasa jika rencana mereka itu berjalan dengan lancar, pasti aku sudah mengetahui planning kedepannya. Pasti mereka akan besar kepala. Karena apa? Karena planning dari mereka dan mereka memanfaatkan polisi untuk membantu mengeksekusi Mandala dan meminta bantuan oleh Anda, Tuan. Kita lanjut, Tuan. Kita tadi sampai pembahasan mereka ya yang memberi pemikiran ya. Iya, dari mereka kantor kepolisian seperti itu. Ternyata dicek oleh pihak kepolisian. Menurut saya nanti ke depan seperti yang saya bicarakan tadi, Tuan. Mereka pasti akan besar kepala. Karena apa? Karena rencananya dari mereka seperti itu dan berjalan mulus. Karena dibantu dengan kepolisian dan Tuan. Jika mereka besar kepala, apakah Tuan sudah mempunyai rencana untuk mengatasinya? Sebenarnya ini saya beritahu kepada wifi yang dimana kalian harus cukup berhati-hati atas sikap mereka, karena yang saya bilang sebelumnya, kami ini bukan lagi sebagai penguasa kota dalam hal segala persenjataan, karena menurut kami waktu kami sudah habis untuk berada di puncak di kota ini. Mungkin mafia-mafia baru yang harus mencapai puncaknya, karena yang notabene kami di sini hanya ingin melancar bisnis kalian semua, walaupun kami kadang-kadang berbisnis kepada satu kelompok tertentu, tapi kami tidak akan begitu banyak melakukan bisnis pada kelompok ini. Maksudnya saya memberitahu ini untuk menyebabkan sendiri untuk agak berhati-hati. Saya tidak mau nanti berbuat sebuah pengaruh kota ini itu kalian digerus oleh mereka tanpa perlawanan. Yang biasa kami lakukan untuk memperkuat bisnis kami itu, kami selalu memelihara satu MC dan satu gangster.
mungkin WFM bisa melakukan tersebut, karena yang notabene ke depannya akan pasti akan membutuhkannya untuk menghancurkan lawan-lawan bisnis WFM sendiri. Baik, terima kasih atas pemasukannya Tuan. Tapi Wet Family jika berbisnis dengan mereka atau semua orang itu tidak akan terlalu percaya sama sekali. Jadi kemungkinan untuk bisa menjatuhkan kita kemungkinan kecil, sangat kecil sekali. Dan kedua, mengenai belakang kita mempunyai gangster atau kartel, itu menurut Tuan kira-kira di kota ini yang cocok siapa Tuan? Atau Tuan mempunyai masukan untuk suatu gangster atau kartel? Kalau untuk kartel sendiri ya hanya the only one Sinaloa di kota ini, dan mereka itu seperti hantu antara ada dan tiada, yang agak sulit sekali. Jadi kami menganggap mereka seperti anak bawang, dan segala pergerakan apapun itu mereka tidak pernah muncul. Yang kedua, untuk gangster sendiri, karena banyak gangster baru di kota ini, saya pun masih melihat dari kekuatan mereka masing-masing dari tersebut. Dan untuk anak MC itu menurut saya sama halnya dengan gangster, karena banyak sekali kelompok MC baru di kota ini. Dan tapi yang sudah pasti yang saya berikan rekomendasi kepada Anda itu adalah anak North, karena mereka adalah MC yang ketua di sini dan mereka mempunyai kemampuan yang cukup dan tidak takut dengan kepolisian. Mohon maaf tadi BMC apa namanya? MC-nya itu The North. Iya. Banyak sih sekarang kelompok-kelompok baru yang kuat gitu, tapi yang belum saya lihat sepenuhnya, karena mereka masih baru di kota ini kan. Tapi ya ada beberapa calon dari kelompok-kelompok tersebut di mana mereka adalah calon kuat juga di kota ini. Pada prinsipnya kalau The North itu agak sedikit arogan, yang dalam arti yang dimana karena mereka merasa kuat di kota ini dan hanya mereka yang mampu melakukan perampokan besar di kota ini. Oke, jika yang kita omongin tadi terjadi mengenai mafia Jepang tadi, Tuan mau bekerja sama dengan Wade Family untuk menjatuhkan mereka karena saya tidak menyukai orang yang besar kepala, dan yang kedua yang sok-sokan menguasai kota ini dan mereka mengaku menjadi pilar, karena pilar itu diakui bukan mengakui. Yang pasti saya tidak tahu karena saya tidak pernah mendengar mereka mengakui jadi pilar, karena yang menjadi pilar di sini jelas adalah Mr. F, yang dimana Mr. F ini adalah penguasa dari Jet Set itu sendiri. Contohnya seperti lebaran kemarin,
Apakah dari warga mengikutinya? Peleburan kemarin kita tidak mengikutinya untuk sementara. Apa Tapi dah? apakah dari BPM sendiri mendapat senjataan untuk melakukan peleburan itu? Bisa diulangin, maaf. Tadi Oke. Apakah BPM sendiri menerima persenjataan untuk melakukan aksi peleburan yang notabene di mana BPM pun tidak mengikutinya, tapi tetap mendapatkannya? mengenai itu, iya, kita sudah melaporkan untuk izin untuk tidak mengikutinya karena di sini karena Word Family di sini untuk anggota belum ke kota semua, yang pertama, dan kedua, eh, persenjataan kita bisa dibilang masih sangatlah kurang, tuan. Jadi kita menahan untuk mengikuti peleburan itu, tapi ke depan bakal ikut untuk jika ada peleburan lagi, tuan. Untuk masalah peleburan yang saya ini memang tidak masalah untuk mengikuti atau tidaknya, tapi untuk dapat senjata itu pun tidak masalah karena yang perlu saya ketahui persenjataan itu dialokasikan oleh Mr. F sendiri. Diberikan kepada setiap kelompok di kota ini untuk melakukan peleburan. Makanya saya bilang kenapa? Karena Mr. F sendiri ini adalah sebagai pilar. Jadi apabila ada perkembangan atau pertemuan besar BTD ini, Mr. F yang akan mengumpulkan seluruh kelompok BTD yang ada di kota ini. Entah itu informasi penting atau pergerakan yang penting. Ya mungkin nanti dari web sendiri akan tahu. Iya, tentu. Maksud saya yang saya omongin di awal tadi, jika kelompok Jepang ini mereka besar kepala, Tuan Noria tadi ya. Tuan apakah mau untuk membantu saya menjatuhkan mereka? Sebenarnya di sini baik saya pribadi ataupun angkatan itu sebenarnya tidak ingin berurusan perselisihan antar mafia, kecuali ada kelompok dari mafia tersebut atau gangster tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut kami berlebihan seperti menjual korek sipil, kami mungkin akan bergerak dan akan bekerja sama. Contohnya misalnya dari pihak Jepang itu menjual harga pasar atau menjual keluarga sipil, kami tidak akan melakukan pergerakan itu untuk menghancurkan mereka. Dan apabila terjadi kelompok Jepang itu berlebihan terhadap mafia lain, kami akan terus mendukung mafia yang disudutkan tersebut. Itu maksud saya. Berarti dengan kata lain, Tuan akan ikut, begitu? Kami akan ikut serta apabila menurut kami dari orang anggap saja orang Jepang itu melakukan hal yang berlebihan kepada white ham atau kelompok lain. Contohnya seperti mereka menyewa gangster MC atau turun langsung itu 24/7 untuk menghancurkan Anda, itu kami akan turun langsung juga untuk membantu Anda karena itu terlalu berlebihan. Dan yang kedua, kami sangat benci orang-orang yang terlalu sumbar yang mengatakan akan menggunakan pihak kepolisian yang notabene di mana saya sendiri pun bermasalah dengan pihak kepolisian karena
banyak sekali di kepolisian itu orang yang lebih nekat dan menyali atau nyawa civilian mungkin, karena ada tindakan-tindakan konyol yang polisi lakukan. Setuju mengenai itu, Tuan. Tapi saya pun tidak menutup kemungkinan dalam arti di mana ada saja kelompok yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena kita membutuhkan informasi dari dalam kepolisi untuk tidak melakukan pergerakan kita. Tapi kemungkinan jika kepolisian mau membantu mereka, itu dapat besarnya kemungkinan ada, Tuan. Pasti mereka akan bekerja sama dengan kepolisian terus menerus, Tuan. Gimana menurut Tuan? Sebenarnya itu tidak masalah. Yang menjadi permasalahan saya adalah mereka menggunakan kekuatan kepolisian untuk menyerang pesaing bisnisnya. Itu yang sangat saya benci. Karena kami pun tetap mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu dari Amkatal, karena Amkatal itu mempunyai orang bayaran di dalam pihak kepolisian, seperti penangkapan kami di Pedro, yang kami dipenjarakan di Pedro, dan kasusnya seperti apa. Kami belum mendapatkan informasi dari pihak Amkatal, yang dimana Mr. R mungkin dia sedang di luar negeri sekarang, bersateng belum kembali ke kota ini. Dia mempunyai mata-mata hanya sekedar memberikan informasi apa saja dari pihak kepolisian kepada pihak website, seperti itu. Karena kita pun juga membutuhkan bagaimana pergerakan polisi dan bagaimana sudut pandang polisi kepada kita, udah. Itu benar. Saya ingin menanyakan, Tuan, mengenai nanti malam, apakah Tuan akan ikut serta dengan menyamar atau bagaimana, Tuan? Nanti malam maksudnya kata Tuan akan ada penggerebekan Mandala itu, Tuan. Itu hari apa ya? Sebenarnya penggerebekan Mandala itu sedang saya hold. Kenapa? Saya ingin melihat sikap dari orang-orang Jepang tersebut. Kalau ingin mereka menyelesaikan karena mereka ditembaki oleh Mandala dan ingin segera menangkap Mandala, lakukan sendiri. Saya ingin melihat mereka kembali untuk memerintahkan kami segera menyelesaikan, makanya mungkin saya hold untuk masalah Mandala sendiri untuk melihat bagaimana sikap Jepang tersebut. Menarik, Tuan. Saya juga ingin ikut serta untuk melihat sikap mereka, Tuan. Sepertinya mereka sedikit arogan dan lumayan ya, begitulah ini. Dan saya kasih informasi dari saya, ada kelompok yang juga ikut dari persenjataan ini, ada kelompok dari namanya Metsowa, dan yang kedua itu Deadly yang mungkin belum tahu. Mereka adalah kelompok mafia juga yang menjual belikan senjata. Dan kami pun belum menemui mereka, kecuali Metsowa sudah menemui dari pihak Amkatal.
Jujur saja, pergerakan kami itu hanya untuk menstabilkan dari headset dan melihat pergerakan dari kelompok mafia atau gangster itu agar mereka tidak melakukan hal-hal konyol atau hal bodoh yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Itu saja. Baik, kita ke depan saling berbagi informasi saja teman, bagaimana untuk melihat sikap mereka dan gangster-gangster di kota ini gimana, ataupun mafia. Boleh saja tuan, kita bisa saling bertukar informasi tentang bagaimana pergerakan mafia dan gangster, karena kalau pergerakan karakter itu ya saya bilang sangat sulit untuk ditemuinya. Saat kita butuh, mereka sulit untuk dicari, tapi saat kita tidak butuh, tiba-tiba mereka muncul saja. Baik, saya boleh minta nomor teman untuk seumpama kita saling memberi info di kota. Boleh. Tinggal memberikan nomor saya. Dan juga ada satu hal yang penting seperti ini, apabila Anda sedang berbisnis dalam arti Anda sedang merakit persenjataan yang notabene jumlah Anda lebih banyak dari gangster atau MC, mereka tidak berhak untuk menyerang kalian atau merampok atau membegal kalian. Tapi jika kita ketemu di jalan, mereka tetap tidak bisa mengganggu kita kan? Kalau bertemu di jalan jumlah mereka lebih banyak, mereka bisa saja melakukan pembegalan atau perampokan kepada kalian. Seperti itu, karena intinya di sini ya balik lagi bergantung sikap dari kalian. Kalian boleh membangun bisnis dari kelompok tersebut, tapi banyak mafia di kota ini, jadi kelompok tersebut bisa meminta persenjataan dengan kelompok lain, betul tidak? Betul. Bila kalian melakukan beberapa kerjasama, mungkin kalian minta tolong untuk membina juga persenjataan kepada mereka. Tapi itu memerlukan alarm yang tepat dan pasti mereka menanyakan keuntungan juga buat mereka. Keuntungan itu ya tergantung yang kalian berikan, atau mungkin karena sudah selama ini kalian sudah mendapatkan informasi dari baik, mungkin mereka melakukannya dengan secara cuma-cuma. Ya tergantung dari kerjasama kalian antar sama mafia, betul kan, bertukar informasi atau saling memberikan info penting. Yang jelas yang dilarang itu saat kalian melakukan perakitan senjata di tempat senjata dan kalian dirampok atau dibegal oleh kelompok gangster atau MC itu sangat dilarang keras. Kalau mereka memaksa melakukannya, mungkin nanti ada orang-orang tertentu yang akan menghabisi mereka. Maksud kalian bisa minta tolong ke mafia lain, dan itu mafia lain itu wajib untuk menolong kalian. Dan yang masnya yang Tuan bilang tadi, jika jumlah mereka banyak, mereka bisa membegal kita. Seharusnya bisa, karena jumlah mereka lebih banyak.
Tapi selama ini mereka pun tidak berani, walaupun jumlah mereka banyak, mereka tidak berani untuk membegal kita dengan jumlah dikit. Karena selama ini pun tidak mereka lakukan pembegalan atau perampokan kepada anggota-anggota kami sedang melakukan perakitan dan pembuatan senjata. Baik, kurasa pembahasan kali ini sampai di sini dulu karena kurasa apa yang saya belum tahu sudah Tuhan beritahu. Baik Tuhan, karena kami masih memantau dari pergerakan Mandala ini, mungkin nanti malam ada sedikit pesta. Karena kami melakukan pergerakan kami tersendiri. Apakah Tuhan juga akan ada di lokasi nanti malam? Di lokasi mana? Saya tidak bakal pernah ada di lokasi dan tidak ada kelompok riset yang ada di lokasi juga, karena kami ingin melakukan beberapa pertemuan dengan kelompok mafia lain. Dan juga ada pertemuan dengan Mr. F nanti malam. Pertama kami diminta untuk bertemu oleh Mr. F. Kami orang yang tidak cukup pelit untuk sebuah informasi. Kami akan memberikan beberapa informasi penting kepada mafia manapun. Tapi kalau mereka bersikap terlalu arogan kepada kami, ya suatu saat mereka akan tahu seperti apa kami. Nah, nanti kita ke depannya bagaimana sikap mereka kepada kami. Dan yang terpenting, satu hal yang ingin selalu saya beritahukan, apabila Anda didatangi oleh mafia lain atau gangster atau MC, jangan pernah mengizinkan mereka masuk saat mereka membawakan persenjataan yang dengan senjata laras panjang, karena tidak etis untuk masuk di rumah kita dan membawa senjata yang mencolok seperti itu. Baik, mengenai itu saya paham tuh. Karena kelompok Jepang memasuki Sultan Katal itu menggunakan senjata panjang. Tapi diri saya itu tidak bisa menegurnya karena itu bukan tempat kami. Mungkin kalau itu tempat kami sudah akan mengusirnya, dan kalau kabar tersebut apabila mereka masih kekal untuk masuk dengan menggunakan alat panjang. Mereka apakah sudah mempunyai persenjataan lengkap tuh? Mungkin persenjataannya sama seperti Anda. Karena mereka mengakui bahwa mereka belum merakit senjata pun di kota ini. Mungkin benefit mereka dapatkan senjata mereka. Dan persenjataan mereka bisa dibilang masih pas-pasan, bukannya begitu tuh? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi yang terpenting sepertinya kalau kalian ingin bermain bisnis lah kelompok kartel, karena mereka itu yang menyediakan yang dimana kalau kalian bisa bekerja sama dan mengontrol itu, mungkin mafia lain tidak akan dapat berbisnis.
Ya tergantung kalian sendiri bagaimana kerjasamanya dengan kartel. Karena begini, Anda pun juga berhak untuk melakukan. Contohnya seperti kalian bisa menjadi penjual face yang notabene tapi Anda mempunyai kerjasama oleh kelompok kartel tersebut. Baik, untuk ke depan saya mencari informasi dulu mengenai kartel dan akan mencoba untuk menjalani bisnis dengan mereka. Coba kalian tanyakan informasi di kota ini atau yang kota kalian mencarikan informasi kepada kelompok kartel tersebut. Lokasinya di mana kalau mau ngajak pertemuan. Kalau saya cuma ngasih satu saran untuk kalian juga ikut menjadi penjual face dari mereka dan mendapat kepercayaan dari mereka karena yang notabene hanya satu kartel di kota ini dan semua orang hampir dari becek membutuhkan itu kan saat pergerakan. Baik, mengenai ke depan saya sudah memikirkan langkah-langkah saya. Terima kasih untuk masnya sudah membimbing saya karena saya bisa dibilang keluarga yang baru, mafia baru di kota ini, jadi perlu bimbingan dari masnya dalam hal-hal tersebut, Tuhan. Baik, ya, sama-sama. Ya, semoga kalian juga dapat bisa bergerak dan mempunyai pergerakan bisnis yang cukup baik. Karena saya secara pribadi menginginkan kelompok-kelompok mafia itu menjalankan bisnis dengan baik dan juga memberikan pergerakan-pergerakan kepada kelompok bawah tersebut. Itu saja sih sebenarnya saya inginkan. Baik, terima kasih Tuhan untuk meluangkan waktunya hari ini bisa berbicara dengan saya, dan terima kasih atas masukannya dan informasinya tadi. Saya berterima kasih sekali untuk Tuhan. Baik, sama-sama. Apakah saya ingin menanyakan, apakah Tuhan bisa memberi kenang-kenangan kepada saya untuk pertemuan ini? Kenang-kenangan saya belum, Apa itu Tuhan? saya tidak membawa apa-apa. Mungkin ke depan saya akan memberi kenangan ke Tuhan karena mengenai persenjataan dari kita sedikit berbeda, Tuhan. Ada sedikit bertulisan dan ada batik, Tuhan. Jadi mungkin nanti akan saya kasih kenangan persenjataan itu, satu buah DE yang berbatik dan bertulisan dan berwarna silver. Sebenarnya bukan hal yang terlalu besar Tuhan, kenang-kenangan untuk kami. Saja kami diberikan kenang-kenangan seperti apapun itu orang diterima, mau perban, mau bagi suci, mau apapun itu. Kurasa nanti saja Tuhan, karena saya di sini menghormati Tuhan, jadi kurasa kenang-kenangan seperti itu tidaklah cocok, Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya akan sedikit memberi kenang-kenangan kepada Anda di saku saya. Anda bisa mengambilnya sendiri di saku saya, Tuhan. Saya akan memberikan ya mungkin yang belum Tuhan miliki. Ambil saja uang merah di kantong saya itu sebesar 50.000.
apakah benar ini diperbolehkan, Tuan? Ya jelas diperbolehkan untuk mengambilnya. Rp50.000 ya, Tuan? Iya, 150.000. Karena uang merah di kota ini cukup sulit, Tuan. Kalau begitu, saya mundur dulu, Tuan. Tadi sudah saya ambil kan, Tuan? Coba. Iya. Sudah diambil. Saya ingin undur diri dulu, Tuan. Oke, Tuan. Terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin nanti untuk beberapa hari saya ada kenangan untuk Tuan. Baik, sama-sama, Tuan. Oke. Saya izin meninggalkan tempat ini, Tuan. Ya, baik, Tuan. Saya juga ingin meninggalkan tempat ini. Oke. Terima kasih, Tuan. Arigato. Arigato gozaimasu.